Potensi pelonggaran tambahan tahun ini sampai akhir tahun tinggal 2 bulan lagi nih kan. Jadi semakin lebih kecil. Jadi ya wajarlah kalau pasar melakukan profit taking untuk mengunci keuntungan yang setelah rally sebelumnya, karena katalis baru yang untuk mendorong kenaikan lebih lanjut belum ada gitu. Jadi koreksi kemarin tuh lebih bersifat sentiment driven ketimbang perubahan fundamental jangka panjang. Itu aja. Ya, dan pemirsa untuk membahas bagaimana proyeksi IHSG dan juga perdagangan di pasar modal hari ini kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Ray Sialagan, Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia. Baik, selamat pagi Pak Ray, apa kabar? Baik, selamat pagi Bu Rosa. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Ray di IDX Channel. Semoga kabarnya baik dan sehat selalu. Pak Ray, kalau kita lihat IHSG kemarin terkoreksi di 1,04%, tidak terprediksi bagaimana kemudian semua sudah optimis bahwa Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga, tapi ternyata dipertahankan di 4,75%. Anda melihat koreksi 1,04% ini betul-betul sentimen utamanya karena suku bunga yang kemudian akhirnya ditahan atau kemudian ada sentimen-sentimen lainnya. Silakan review Anda bagaimana Pak Ray? Ya, baik. Terima kasih Bu Rosa. Penurunan IHSG kemarin sebesar 1,04% ke level 8152,55 itu mencerminkan reaksi spontan pasar terhadap keputusan BI yang menahan suku bunga. Pasar sebelumnya sudah memprice in ekspektasi pemangkasan lanjutan setidaknya 25 basis point itu setelah 5 kali pemotongan sejak 2024. Ketika BI justru menahan bunga, pelaku pasar menganggap ini sinyal bahwa BI khawatir terhadap stabilitas rupiah yang terus melemah ya sejak Ya. penurunan suku bunga dilakukan. Kemudian BI ingin menunggu efek pelonggaran yang sebelumnya sudah dilakukan sepanjang uh, penurunan BI rate sebelumnya. Potensi pelonggaran tambahan tahun ini sampai akhir tahun tinggal 2 bulan lagi nih kan. Jadi semakin lebih kecil. Jadi ya wajarlah kalau pasar melakukan profit taking untuk mengunci keuntungan yang setelah rally sebelumnya, karena katalis baru yang untuk mendorong kenaikan lebih lanjut belum ada gitu. Jadi koreksi kemarin tuh lebih bersifat sentiment driven ketimbang perubahan fundamental jangka panjang. Itu aja. Baik, berarti itu dia terkait dengan pelemahan salah satunya dikarenakan adanya penahanan suku bunga begitu, dan selain daripada itu juga memang IHSG sudah cukup rally panjang dan wajar kemudian terjadi koreksi karena adanya aksi profit taking. Baik, tapi selain daripada kedua sentimen yang tadi sudah kita bahas, mungkin dari secara global ataupun perhatian investor saat ini, apa-apa saja sih Pak sentimen yang kemudian akan mewarnai pergerakan IHSG setidaknya sampai dengan akhir pekan ini? Sampai akhir pekan ini mungkin harga emas yang mulai koreksi akan menekan saham-saham yang terkait emas seperti itu. Di sisi lain kan ada kenaikan rebound di oil yang kemungkinan juga akan memberikan efek positif buat saham-saham terkait minyak di bursa kita ini. Itu. Baik, baik. Ini terkait dengan bicara mengenai harga emas yang beberapa hari kemarin sempat mengalami penurunan. Anda melihat prospek untuk saham-saham emas sendiri ini kemudian akan masih terlihat melakukan penurunan sampai dengan perdagangan hari ini dan juga esok hari, ataukah Anda melihat sudah ada titik tertentu kapan saham-saham emas ini mungkin akan rebound nih, Pak Ray, silakan. Kita ikutin aja saham, maksudnya komoditas emasnya, Ya. karena keterhubungannya sangat kuat biasanya. Apabila emas sudah menyentuh support 3.900 mungkin boleh di collect lagi atau kita boleh perhatikan lagi emas. Baik, kalau misalnya bicara mengenai tadi harga-harga emas ini masih kita wait and see, berarti ini apakah artinya untuk entry saat ini kemudian masih belum cenderung kita bisa apa ya, yakin begitu dengan posisi harga saat ini, melihat valuasinya Anda pertimbangkan masih akan ada koreksi lanjutan nih Pak Ray? Benar, masih ada koreksi lanjutan, kita jaga di support aja. Buy on Baik. weakness mungkin lebih baik.
Baik, menantikan ataupun wait and see terkait dengan harga emas dan juga saham komoditas emas, boleh dinantikan jika ada retracement yang cukup menarik begitu ya untuk kemudian boleh entry. Baik, Pak Rey, ini kalau kita lihat juga ada berita terkait dengan Danantara, kabarnya ini akan membentuk aset manajer nasional ya bersama dengan Bank Himbara sekitar 8 miliar US dollar, melibatkan BRI, BMRI dan juga BBNI. Anda melihat apakah kemudian sentimen ini akan menjadi katalis yang cukup berarti untuk kemudian saham-saham perbankan Himbara ini boleh mulai mengalami optimisme ataupun rebound nih, Pak Rey? Ya, untuk Danantara saya positif ya, bahwa ini akan membawa efek yang baik, bahkan bukan hanya pada ke bank-bank Himbara, tapi juga kepada BUMN-BUMN yang ada di bawahnya. Jadi saya melihat ini berdampak positif. Kita jaga saham-saham, kita perhatikan untuk saham-saham BUMN untuk yang sudah price in ataupun yang sudah mengalami penurunan lumayan, mungkin udah bisa jadi pantauan kita. Tuh. Baik, baik. Anda melihat bahwa sentimen dari Danantara ini tidak hanya akan memiliki prospek yang positif terhadap saham-saham perbankan, tapi berbagai saham dari BUMN yang terkait begitu ya. Baik, Pak Rey, ini kalau kita lihat kemarin saham perbankan big caps beberapa di antaranya melemah, khususnya BBCA mengalami pelemahan dalam ya setelah beberapa hari kemarin melesat cukup tajam. Anda melihat pelemahan ini masih akan terus berlanjut khususnya untuk BBCA, ataukah sudah ada titik di mana kita boleh menjadi perhatian ini akan kemudian mulai ada pembalikan arah nih, Pak Rey? Untuk BBCA, Ya, mungkin akan mengalami koreksi lanjutan, baik. tapi itu positif ya, Ya, supaya kita juga bisa masuk di harga yang lebih baik gitu. Jadi baik. saya harapnya memang ada koreksi dan untuk bisa masuk lagi kita. Baik, mungkin level-level yang perlu diperhatikan nih Pak untuk BBCA, mungkin entry level yang cukup menarik, support dan resistensi seperti apa? Mungkin boleh di-share Pak? Support kuat mungkin di 7.900 Ya, dengan entry point mungkin di harga 8.000 ke 8.100. baik. Angka 8.000 sampai dengan 8.100 boleh menjadi angka entry level yang menarik dengan support di 7.900-an ya. Baik, Pak Rey, ini kalau kita lihat begitu ya beberapa hari terakhir saham konglomerasi kayaknya diam-diam aja nih Pak Rey, mulai dari saham Prajogo Pangestu, kemudian juga saham-saham Happy Hapsoro dan lain-lainnya. Anda melihat kemudian ini memang ada rotasi sektoral atau belum ada katalis yang cukup positif, atau kemana sih Pak arah dari saham-saham konglomerasi ini? Mungkin lebih ke katalisnya ya Bu ya, Ya, karena ada katalis terbaru sehingga tersendat ataupun terbatas untuk pergerakannya. baik. Tuh. Baik, untuk pekan ini dan juga pekan yang akan datang, Anda melihat belum ada pergerakan yang cukup signifikan kah untuk saham-saham konglomerasi? Kelihatannya sih belum. Untuk konglomerasi mungkin jalannya tidak barengan gitu, karena setiap konglomerasi ada waktunya. Baik, baik. Jadi sehingga mungkin ada yang bergerak baik, yang lainnya akan diam ataupun so-so tidak bergerak banyak gitu. Jadi selalu ada momentum buat yang satu naik, yang satu mungkin biasa saja gitu. Baik, baik. Sejumlah investor juga menaruh perhatian besar begitu ya terhadap saham-saham seperti Brand dan juga CDIA. Mungkin ada review singkat nih Pak untuk Brand dan CDIA mungkin seperti apa? Brand Untuk brand itu tertahan ya di 9.125, support kuat di 9.100. Harapannya sih kalau dia masih bertahan di 9.100, udah mulai ada konsolidasi di situ. Jadi kalau dia sudah mulai konsolidasi, kita boleh perhatikan untuk bisa ikut masuk. Untuk brand, untuk CDIA diperhatikan juga sedang konsolidasi untuk level supportnya di 18.20. Kita tunggu koreksi di situ. Ya. Baik, tadi untuk Brand dan CDIA menantikan konsolidasi. Tadi Brand angka 9.100 boleh jadi perhatian dan CDIA di support 1.820. Baik,
Pak Rey, ini salah satu yang menjadi perhatian menarik juga adalah terkait dengan pemangkasan suku bunga kemarin. Kalau kita lihat di sini justru saham-saham sektor properti malah menguat nih, 3% Pak Rey. Apa yang kemudian menyebabkan sektor properti ini malah melesat cukup signifikan di tengah penahanan suku bunga? Ada review tertentu Pak Rey? Oh iya, saat mayoritas sektor melemah kemarin, properti justru menguat 3% Ya, ya. ya. Hmm, sektor properti menguat justru karena pasar membaca pesan tersembunyi mungkin, yang pesan tersembunyi Bank Indonesia. Walau bunga ditahan, Bank Indonesia memberikan insentif likuiditas bagi bank yang menurunkan suku kredit, terutama KPR dan UMKM. Itu berarti bank bisa tetap menurunkan bunga KPR tanpa harus menunggu BI rate turun. Selain itu ya valuasi emiten properti sudah murah, price book udah di bawah 1 kali seperti BSDE, Semera Asri. Kemudian ada rotasi sektor lah dari Ya. saham bank mungkin ke properti setelah profit taking di bank kemarin yang ada kenaikan sebentar. Kemudian sektor properti mendapat dukungan dari kebijakan pemerintah seperti PPN DTP 0% itu untuk rumah sederhana yang akan diperpanjang hingga 2027. Jadi kan harusnya sampai tahun ini aja, tapi akan diperpanjang hingga. Baik, Pak Rey Ya, tadi ya, baik tadi ada terdukung kemudian dari insentif pemerintah dan juga tadi terkait dengan kebijakan PPN DTP. Pak Rey, kita masih akan bahas berbagai sentimen dan juga saham pilihan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus IDX Channel pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita hari ini dengan Pak Rey, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG pagi hari ini di 3 menit pembukaan perdagangan. Di sini kalau kita lihat Bursa Efek Indonesia ataupun pergerakan IHSG ya, ini tampak menguat 0,57% ke 8.197. Kemudian saham-saham yang menjadi top gainers di sini ada JARR, TB, Pipa, Unilever, kemudian Telkom. Kemudian untuk top losers ada Bull, Bumi, CBRE, kemudian ada Bufa, ada GTSI, dan juga ada STAA. Dan kemudian dari pergerakan sektoral pemirsa, properti sejauh ini masih memimpin penguatan di 3%. Kemudian disusul non-cyclical, teknologi, infrastruktur, kesehatan, transportasi, dan seluruh sektor ini tampaknya menguat di pagi hari ini. Baik, kita bergeser ke pembukaan perdagangan Bursa Asia pada pagi hari ini. Di sini ada Nikkei yang tampak menguat 1,16%, kemudian STI menguat 0,05%, Kospi melemah 0,05%, dan Hang Seng menguat 0,76%. Kita ke saham-saham pilihan pemirsa. Untuk saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan pagi hari ini ada Medco, kemudian ada ASII, ada BSDE, dan juga ada Telkom. Iya, baik pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Pak Rey Sialagan, Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia. Pak Rey, tadi kita sempat berbincang singkat terkait dengan saham-saham properti. Anda melihat untuk sektor properti sejauh apa akan melanjutkan uptrend begitu? Apakah kemudian waktu yang tepat untuk kita masih hold atau sudah ada posisi tertentu untuk kemudian kita bisa pertimbangkan untuk profit taking nih, Pak Rey? Saya melihatnya sih masih baru mulai, Bu ya. Jadi kita masih boleh menahan posisi, ataupun kalau mau masuk cari harga yang baik di support dan boleh menambah posisi untuk properti. Ya. Baik, Anda menilai bahwa properti masih ada peluang penguatan lebih lanjut ya. Baik, Pak Rey, kemarin walaupun kemudian suku bunga ditahan, ini kabarnya pemerintah akan mencairkan bantuan langsung tunai sebesar 30 triliun rupiah. Apakah kemudian ini juga akan menjadi sinyal tertentu nih untuk saham-saham retail, Pak Rey? Benar, itu jadi katalis baru untuk saham-saham retail. Kita boleh perhatikan untuk saham retail seperti AMRT, HMSP, Unilever, itu mendukung. Baik, ini kemudian menjadi booster untuk saham-saham retail, Unilever, HMSP, dan juga tadi ada sejumlah saham retail yang mulai menjadi perhatian. Dan kalau kita lihat di sini saham-saham pilihan analis Pak Rey pada pagi hari ini ada Medco, Pak. Untuk Medco rekomendasinya seperti apa nih, Pak Rey? Medco rekomendasinya adalah buy
eee, terkait dengan kenaikan, eee, sa kenaikan komoditas oil Ya, atau minyak untuk supportnya di 13.20, resistnya di 14.20, entry levelnya mungkin di 13.65 sampai 13.50. baik. Saham Medco boleh menjadi menarik begitu ya di tengah dengan harga komoditas minyak yang menguat, support di 13.20 dan juga resistance di 14.20. Untuk ASI ini Pak, sejauh apa masih akan melanjutkan penguatan Pak? ASI akan kelihatan akan masih lanjut untuk entry price kalau bisa ya sekitar 6.000, 6.050, Ya, tapi ya 6.100 juga kelihatannya menarik gitu. ya. Target price-nya di 6.500, support-nya 5.800, resist-nya di 6.300. Baik, ASII direkomendasikan untuk trading buy ya Pak ya, di Ya. support 5.800 dan juga resistance 6.300. Untuk BSDE Pak Ray, seberapa menarik BSDE menjadi pilihan di antara saham-saham properti lainnya Pak? BSDE kelihatan sudah mulai berkonsolidasi, kemudian harapannya sih akan melanjutkan kenaikan. Sekarang di entry price di sekitar 950, 960 dengan target price 1.100, kelihatan lebih menarik sih. Baik, BSDE di support 920 dan juga resistensi 1120 direkomendasikan buy. Nah, terakhir untuk saham pilihan ada Telkom, Pak Ray. Untuk Telkom yang dari kemarin sudah menguat cukup signifikan, Anda lihat valuasinya masih win-win untuk saat ini atau seperti apa? Saat ini masih ya, Telkom dulu sudah cukup kuat untuk bertahan di level kemarin di konsolidasi di 3 ribuan di 2.900-an, dan sekarang udah waktunya untuk naik dengan target price di 3.400, support saat ini sih 3.070, dan resist sekarang ini di 3.300. Baik, itu dia tadi ulasan dari Pak Ray untuk sejumlah saham pilihan. Tadi ada Medco, ASII, BSDE, dan juga Telkom. Terakhir Pak Ray, untuk support dan juga resistensi IHSG di perdagangan hari ini akan seperti apa? Dan mungkin tips ataupun strategi investasi yang perlu dicermati oleh para investor di perdagangan hari ini sampai dengan esok hari. Ya, kalau untuk hari ini support levelnya secara psikologis di 8.100 sampai 8.000. Resisten kita di 8.300 gitu. Untuk eh, kalau tidak ada goncangan eksternal ataupun kinerja emiten berjalan cukup baik sampai akhir tahun, Ya, indeks kemungkinan ke 8.500 bisa tercapai gitu. baik. Untuk tips and triknya mungkin kita fokus ke saham-saham yang sedang uptrend aja gitu. Karena di era saham bullish seperti ini, kenaikan itu bisa dikejar gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Ray untuk ulasannya tadi proyeksi untuk IHSG support di 8.100 dan juga 8.300. Kemudian sejumlah sektor tadi masih wait and see, tapi kita boleh pantau terus saham-saham yang fundamentalnya kuat dan juga ada potensi untuk mengalami uptrend lebih lanjut. Terima kasih banyak Pak Ray Sialagan, Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Ray. Terima kasih, salam sehat dulu. Iya, baik pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan update informasi lainnya. Kita akan segera kembali bergabung dengan rekan Fajar Wayong. Baik Fajar, ada informasi apa usai jeda nanti? Ya, nanti ada informasi dari emiten, diantaranya adalah PT DCI Indonesia Tbk atau DCII yang membukukan laba bersih senilai 824 miliar rupiah hingga September 2025. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.